kalau emang masih pengen bebas ya nggak usah nikah. Oh iya itu. Ya kan? Itu something new juga tuh, menarik tuh. Iya, dah kan kita cuma minta bebasnya sesaat ya, cuma sepersekian dari hubungan yang kita udah punya berbelas tahun ini. Iya, gitu apakah nikah itu penjara buat iya, dia? Nggak perasaan bebas. enggak ya harusnya. Memang ada yang dibatasi, tapi Ada yang bukan batasin. berarti berhenti. Ya, seperti penjara. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai Ibu. Hai Bab. Hai, kita berdua aja kali ini nih. Iya, kita episode Nggak ada ini tiba-tiba muncul gitu siapa gitu. nggak cukup berdua aja karena kita mau ngomongin soal yang kemarin lagi rame di konten kita sendiri, yaitu soal reels kita. Nih kalau teman-teman ada yang lihat atau sekarang sambil lihat deh ke Instagramnya Curhat Bapak Ibu, ada Atau yang parent talk. atau parent talk, pokoknya kita add collab, ada satu sebenarnya kita mau lucu-lucuan ya guys itu ya. Iya, it's a joke. Soal apa tuh kayak kebebasan aku ya, kebebasan Iya, aku bukan ya apalah, kamu liburan sendiri. liburan sendiri. Soalnya lucu-lucuan sebenarnya kayak apa namanya, kita lagi ngomongin untuk berhemat gitu ya, tapi aku malah berangkatnya sendirian gitu loh Iya. liburannya. Nah, kalau udah ada yang nonton, nah kita bahas di sini. Nah, background story-nya tuh sebenarnya Nucha memang liburan. Tapi bukan karena gue ngomong gitu, bukan karena aku ngomong kita hemat ya, terus kamu udah aku aja pergi sendiri. It's not literally like that. Itu kita bikin itu biar seru aja. Tapi memang gue mendukung di saat itu Nucha memang liburan sendiri, bener-bener nggak ada anak, nggak ada suami. Betul ya? Sendiri ya, kebetulan ada teman di sana. Terus akhirnya nonton suatu event yang memang itu kayak cintanya Nucha banget tuh event itu. Tenis. Betul. Kayak orang ngefansnya sama Blackpink, ngefansnya sama K-pop. Nah, kalau aku ngefansnya sama tenis gitu, iya, guys. jadi nggak spesifik orang juga, tapi the whole competition, the whole sport tuh, lo kalau tinggal sama Nucha akan kerasa betapa glowingnya dia abis tenis atau abis nonton tenis yang seru. Di TV pun itu udah glowing banget, dan kalau begitu dia bilang aku pengen ini nih, oke, gue otomatis tergerak pengen iyain. Tapi kan tentu kita harus ngitung dulu timingnya, budgetnya, semuanya tuh dengan konsiderasi, dengan perhitungan yang ya matang. Dua-duanya harus dipikirin dulu, nggak 1, 2, 3 berangkat terus nggak tanpa bilang lah atau tanpa mikir, enggak. Nah akhirnya berangkat gitu. Nah tapi dengan konten lucu-lucuan itu sebenarnya niatnya nggak taunya di komennya cukup rame lah. Tapi ini kita sebenarnya bukan ngebahas komen itu doang ya, karena sebenarnya cuma 1-2 komen lah dari yang lainnya. Wah, bisa ditiru nih, ketawa dan gitu. dapat lah jokes dari situ kan. Tapi sebenarnya ada beberapa yang menggelitik adalah kayak misalnya ada pertanyaan soal emangnya boleh ya perempuan pergi sendirian atau istri pergi sendirian tanpa suaminya gitu. Dalam agama nggak boleh. Nah ya memang ya kita nggak mau merambah ke dalam nilai-nilai agama karena itu keyakinan masing-masing ya guys. Iya. Tapi dari jawaban dasarku adalah ya why not. Kirain itu adalah hal yang lumrah, yang sederhana. Tentu dengan syarat-syaratnya duitnya ada, waktunya cocok, anak-anak oke, consent suami dan keluarga itu oke, ya why not gitu. Benar. Itu memang keputusan last minute pada saat itu. Tadinya pertimbangannya mau perginya berapa lamanya, terus sama siapanya. Nah aku tuh pernah ada omongan sama Aryo, selama aku menikah, selama aku menjadi ibu, aku tuh pengen banget punya waktu untuk pergi sendiri, untuk eksplor sesuatu hal yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, yang biasanya aku takutan, yang biasanya aku overthinking untuk melakukan sesuatu, tapi aku pengen sendiri gitu. Terus nggak taunya aku coba ngajak temen aja. Begitu ngajak temen dia mau, ya justru even better lah buat aku, ada temennya kan, sesama penyuka lagi gitu kan, sama fans lagi kan, jadi buatku menyenangkan lah. Nah jadi aku gak bener-bener sendiri. Ya, okay. Tapi kalaupun aku pergi sendiri, aku tuh justru pengen melakukan hal-hal yang belum pernah aku lakukan sendirian. Traveling sendiri itu hal yang mungkin pernah aku lakukan dulu sebelum nikah. Begitu udah punya anak, ini udah 12 tahun ya kita nikah. Kamu tanpa aku travelingnya sama temen ya kebanyakan ya? Iya sama temen, dan pasti ada temennya gitu, entah sama orang tua atau sama temen. Pokoknya ada aja, gak pernah sendirian. Tapi terus begitu kemarin pergi sendiri, itu justru ya maksudnya pengen pergi sendiri, aku pengen menembus batas hal-hal yang belum pernah aku lakuin. Nembus batas menuju puncak. Bener gitu, karena menurut Aryo juga ya biar kamu eksplor sendiri lah di sana, tahu kan kayak apa gimana gitu. Jadi nggak kayak hal-hal yang biasa kita temuin, biasa kita lakuin. Sebenarnya lebih ke situ sih, dan ini tuh udah jadi pembicaraan kita berdua udah lumayan lama ya. Karena dalam traveling sendiri ada hal kecil-kecil yang harus dialami yang nggak bisa diajarin lah. Ya.
kayak kamu nyari alamat sendiri, nyari transportasi umum, nanya orang, itu kan hal-hal kecil yang nggak mungkin akan beda rasanya kalau nggak dialamin. Dan kalau benar-benar sendiri, Ya. itu nggak ada pilihan lain selain ngelakuin, nggak bisa minta tolong si A atau suruh orang Betul. ngelakuin atau apa. Itu aku pengen kamu jalanin itu sendiri sekali. Bener. Jadi aku sendiri tuh sebenarnya itu tuh jadi momen aku buat apa ya? Yang biasanya aku mencurahkan semua perhatianku dan fokusku buat rumah gitu ya, buat anak-anak, buat kamu, buat kerjaan. Ini tuh waktunya aku buat fokus sama aku doang. Yeah. Dan rasanya enak banget. Dan untuk pertama kalinya merasakan enak banget, kayak tanpa beban harus ngapain abis ini, mau cari makan yang bisa buat anak-anak apa ya, mikirin besok anak-anak siapin bajunya gimana ya. Itu tuh nggak ada dalam pikiranku pada saat itu, dan ternyata enak banget gitu untuk merasakan itu kembali gitu loh. Ya, jadi kalau, tapi itu juga bukannya me time aku yang setiap saat kan. Aku dalam 12 Maksudnya? tahun baru 1 kali ini untuk pergi sendiri gitu ini kan. maksudnya mau nambah Mau? gitu. Boleh. Oke. Ngomongnya gitu harusnya. Aku pengen aku cuti. dalam 12 tahun aku baru sekali ini loh. Aku gitu. pengen cuti jadi ibu, jadi istri yang cuman kayak 5 hari lah. Boleh gak? Baru kemarin. Iya, ini kan buat tahun depan. Ini 12 tahun lagi ya. Enggak, ini propose buat tahun depan. Kok jadi sering? Gitu. Oh iya, yang lucu juga salah satu komentar yang ada tuh bilang, ini pasti suaminya stres atau Punya istri suaminya kayak gini. Punya istri kayak gini. Please, siapapun yang nulis itu gak sama sekali. Justru di saat dia pergi, gini nih. Oke, konteksnya dulu. Setiap liburan kita yang dimana ada lengkap nih sama istri dan anak-anak, pikirannya tuh udah pasti kebagi. Dan kadang-kadang tuh Nucha tuh yang anak-anak banget, mikirin anak-anak makannya apa, dan being Virgo lah ya. Kadang-kadang pernah liburan bawa rice cooker, liburan udah disiapin makanan abon, kayak abon gitu, kamu bawa kremes karena takut anaknya nggak bisa makan di sana sambal. Padahal anaknya nemu aja makanan di sana akhirnya. Iya, bener loh. Hal-hal kayak gitu. Jadi Nucha tuh defense-nya. Kalau gue yang ke arah misalnya, ini kita ketemu orang ini, jalannya kemana gitu, kayak public transport aku ngurus, aku yang cari tahu. Terus misalnya baiknya kemana, kamu nyaranin restoran, aku nyaranin tempat wisatanya, nanti aku yang cari booking tiketnya, yang bagian apa namanya tuh, amusement parknya gitu-gitulah. Jadi kita kerjasama di situ, kita melengkapi. Tapi tetap aja di saat itu bagian dari kita pun masing-masing nggak ada yang mikirin, nggak ada yang bisa mengutamakan dirinya sendiri doang gitu. Pasti kita harus mikirin, ya anak-anak nanti kalau udah kesini makannya gimana. Nah nanti ada yang suka nggak makanan di situ. Terus nanti kita pulang jam berapa. Belum lagi waktu kita liburan sama orang tua. Kalau kita udah jalan jauh, orang tua capek dong. Berarti kita harus balik. Tapi kalau balik pokoknya ribet. Nah di saat Nucha ngalamin ini dan bisa menikmati hal yang dia suka full dan dia bisa tenang, satu yang gue dapet adalah gue berarti dia udah percaya banget sama gue. Kamu berarti udah percaya banget sama aku. Ya masa enggak? Percayanya tuh sampai ninggalin anak-anakmu di aku. Lah kan anak kita bersama. Iya. Anak-anakmu di aku, dan tanpa ada kekhawatiran yang kayak, soalnya aku yakin di luar sana banyak ibu-ibu juga yang nggak percaya sama suaminya bisa ditinggal sama anak-anaknya. Nah ini kayak ya nggak pertama kalinya sih, tapi mungkin pertama kalinya yang terjauh dan terlama ya, tanpa kamu ya. Nah tanpa orang tua lagi ada di sini. Jadi aku benar-benar sendiri sama Mbak, dibantu Mbak. Itu kepercayaan itu nikmat rasanya satu. Berarti kamu juga nggak setiap saat, anak-anak udah makan belum, anak-anak udah mandi belum, anak-anak sekolah gimana, nggak setiap saat kayak gitu. Bagiku itu suatu pride sendiri, bahwa aku bisa dipercaya. Kedua, ada keyakinan bahwa di saat ini kayaknya kalau happy pulang lebih happy lagi nih gitu. Kita lihat aja deh berapa lama dia nanti nyariin, kangen. Aku juga pengen tahu tuh, kamu kangennya sama anak-anak, sama rumah, sama aku itu berapa lama sih, anak-anak mana yang kangen duluan. Jadi semacam menjauh. Kamu ngetes? Iya. Akhirnya siapa yang kangen duluan? Yang kangen duluan si siapa waktu itu? Shua yang kangen duluan. Iya, malam pertama dia kangen. Oh ya, langsung udah pengen nangis, akhirnya mau tidur kedua sama ibu gitu. Akhirnya baru malam berikutnya baru kerasa. Kalau kamu? Sampai aku pulang gak kangen ya? Jadi itu terlihat sedekat-dekatnya pasangan, seakrab-akrabnya pasangan, bahwa dia butuh waktu jauh dari satu sama lain. Waktu untuk kangen, waktu untuk menemukan dirinya sendiri, sama waktu untuk ya
menyelesaikan yang perlu diselesaikan di dirinya sendiri gitu. Kadang-kadang kan ada yang harus healing tuh dilakukan sendiri mungkin. Ya contohnya kamu ini mungkin menemukan sesuatu di perjalanan kamu. Tapi gitu. yang Pulangnya menarik, happy sih. Yes, pulangnya sih udah pasti happy. Tapi yang menarik ada juga yang nanya apa yang terjadi ya kalau kebalikannya. Kalau bapak-bapaknya ini justru pengen me time-nya keluar, pergi sendiri tanpa istrinya. Nah kalau kayak gitu gimana dong? Kamu gimana gitu? coba aku tanya dulu. Kalau aku pengen me time nonton MU sendirian. Sendirian benar-benar sendiri gitu. Kalau akunya udah berangkat duluan ke Australia ya kan, abis itu kamu nanti mau berangkat nggak apa-apa. Tapi kalau kamu berangkat sendirian, abis itu aku nggak dapet, ya aku nggak mau lah. Enak aja. Kok bersyarat? Soalnya kamu itu udah sering pergi-pergi kan ada kerjaan. Ya sama aja. Kalau aku kan nggak pernah ada kerjaan yang harus ninggalin rumah tuh nggak ada. Jadi buatku nggak fair. Dari situ tuh buatku nggak fair. Kalau akunya udah pergi, abis itu kamu mau pergi, aku nggak apa-apa. Kerjaan itu juga biar kita balance satu-satu. Trip kamu itu 100% me time. Iya. Kerjaanku mungkin partly me time, tapi partly kerjaan. Iya. Dan aku ada meetingnya. Tapi kan kamu perginya lumayan sering tuh, kayak dalam setahun mungkin nih ada 5 kalian gitu lah. Tapi aku nggak bisa, aku belum pernah yang me time full me time. Tapi kamu enak tidur sendiri di kasur, ya nggak tahu juga sih. Nggak, tapi maksud aku kan enak gitu loh. Aku tuh tidur kan kita selalu ramean gitu. Nah untuk tidur sendiri gitu ya, nggak rebutan selimut, nggak kena pukul anak-anak, itu aku kadang-kadang pengen juga. Parents langsung, itu masa lalu, lo kenapa masih tinggal tidur aja di kamar yang berbeda? Gitu, jadi aku hitungan gitu loh. Oke. Memang beda jadinya, kok bapak-bapak mau me time sendirian ya. Kayak pikirannya udah kemana-mana nih. Oh kalau cowok tuh kenapa pasti. Kenapa sih? Dia itu gak ada equality dong. Ya, kenapa cowok Ya lagian mencurigakan kalau laki-laki. Kalau cewek kan jelas gitu loh. Mau kemana, mau ngapain. Coba senakal-nakalnya aku mau ngapain sih pergi sendiri. Kalau aku mah belanja. Jangan salah dong. Kan Bu Rani sendiri pernah bilang akhir-akhir ini datang ke aku tuh kebanyakan istrinya loh yang selingkuh. Gitu ya? Belum, jangan aku. Zaman sudah berubah mungkin. I don't know. Nakalku adalah belanja aja mendingan. Iya, aku lihat tagihannya lumayan kok. Ya kan? Nah benar, berarti aku tuh, kita tuh masing-masing punya kapasitas bandel yang beda-beda. Bandelku ke belanja. Jadi gimana, aku boleh call Trevor nih? Bawa Shu aja deh. Iya nih, aku rencananya bawa anak aja nih. Tapi gak bebas dong, gak me time dong. Nah itu ada beberapa tapi bentar, emang me time-nya cowok tuh ngapain sih? Emang kayak cewek kan kita pasti punya apa ya, punya kadar me time yang beda gitu. Kalau perempuan nih, kalau aku bukan membela diri nih, tapi kalau di perempuan ya, kita kan sehari-hari jadi ibu tuh banyak banget nih diglendotin. Ibu, kayak banyak banget harapan hidup ke para ibu ini. Terus belum lagi kayak suami nanyain, gunting di mana ya, botol ini di mana ya, ini di mana ya, itu tuh kayak menggantungkan hidup ke kita gitu loh. Nah, boleh nggak gitu? Makanya kenapa? Itu kayak kamu aja, aku pura-pura butuh kamu aja. Aku tahu gunting di mana. Tapi itu justru bikin aku tuh kayak, boleh nggak sih gue cuti dulu gitu dari pertanyaan-pertanyaan ini? Ya nggak lama-lama. Bukan aku nggak bersyukur ya. Tolong nantinya ada komen, Anda harus bersyukur. Aku udah bersyukur. Tapi aku cuma minta cuti aja, kayak 5 hari lah. Gitu. Bapak-bapak juga butuh me time dong. Ya me time-nya ngapain? Ya oke, me time-nya itu contoh main game, nonton bola. Tapi kamu udah main game tiap hari ada kali, iya gak? Enggak tiap hari. Terus kayak bola nonton, itu bukan hampir setiap hari kamu nonton bola? Enggak dong, kasihan MU-nya capek kalau mainnya tiap hari. Nah, kita jadi kamu tuh nonton apa biasanya? Seminggu sekali, kamu nonton apa biasanya berarti? Apanya? Kamu sering banget nonton apa gitu ya, kalau malam? Binging, Netflix tuh. Menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Sering banget nonton kayak apa gitu. Tapi begini, dalam sisi bapak-bapak me time, emang aku sampai saat ini belum membutuhkan yang berhari-hari. Saat ini gitu. Ya. Tapi memang membutuhkan yang part-part gitu. Contoh aku main bola, main tenis, nonton bola, main PlayStation. Itu memang ada butuhnya. Jadi kayak, aduh capek banget, main bentar, setengah jam, 1 jam. Atau enggak, ada MU main, ya aku nonton 2 jam. Cuman memang sampai saat ini aku nggak tahu, aku belum menemukan, kayaknya aku butuh berhari-hari trip deh. Itu belum aja. Mungkin bapak-bapak lain ada sih, mungkin ada yang motoran, ada yang trekking, ada yang hiking mungkin ada waktunya sendiri-sendiri. Dan itu mungkin bapak-bapak me time-nya biasanya nggak plek sendiri. Biasanya sama gengnya atau sama boysnya gitu. Kayak
yang motoran berapa hari kemana gitu atau trekking ya itu mungkin yang dibutuhkan. I'm speaking of everyone else di sini bapak-bapak ya. Yang aku sendiri saat ini belum menemukan harus berhari-hari. Oh, gitu. Nah kalau aku minta rapel aja jadi makanya 5 hari. Soalnya kayak ya itu aja kemarin tuh karena dalam 12 tahun aku gak pernah traveling sendiri gitu. Kamu kemarin merasa bebas gak? Bebas. Keganggu kerjaan, anak, enggak ada nggak sama sekali ya, bebas ya. Nah bebasnya ini beda gak sih sebelum nikah sama sesudah nikah? Bebas. Misalnya travelingnya sebelum nikah, traveling sesudah nikah. Enggak, jadi justru aku kayak menemukan diriku lagi seperti sebelum menikah gitu. Single? Mungkin ya. Ada yang godain kamu gak? Oh yang lucu banget sih ada salah satu komen malah foto sama bule. Itu lucu banget. Itu sebenarnya kalau yang belum ngikutin tenis mungkin nggak tahu, tapi itu adalah Taylor Fritz gitu. Iya, itu salah pemain satu tenis top favorit lah. 20 dunia lah. Iya, gitu. jadi sama lah kayak misalnya teman-teman di sini ngefans sama K-pop gitu kan, sama penyanyi-penyanyinya ya gitu ya. Maaf aku nggak hafal, tapi kayak misalnya ketemu siapa pasti kan kayak foto gitu kan. Selfie sama aku juga gitu sih. Iya. Fangirling. Nah, ada yang gebet kamu nggak? Ada yang make a move nggak? Can I buy you a drink and stuff like that? Carlos Alcaraz. Dia buka baju depan kamu ya? Iya dia caper sama aku. Tapi beda nggak sebelum menikah dan sesudah menikah? Rasa bebas itu? Sama kebebasannya. Tapi kan aku bebasnya nggak ngapa-ngapain ya. Dulu juga nggak ngapain. Sekarang juga sama aja nggak gimana-gimana. Tapi level of tanpa pikirannya itu. Tanpa harus pikirannya bebas gitu. Jadi abis ini gue pulang malam aja ya. Kayak kemarin kan pertandingannya ada yang sampai malam banget. Jam 2 jadi aku nggak harus mikirin waduh nih kalau aku bawa anak juga pasti aku pulang duluan, atau kasihan anak-anak kalau udah malam pulang gitu kan. Atau nggak mikirin yang wah besok pagi jam segini anak-anak udah harus makan nih, kalau nggak nanti kelaparan aku harus siapin apa ya, aduh nggak ada makanan harus beli dulu dong ke minimarket yang gitu-gitu loh kan. Kalau pikiran ibu-ibu udah selalu 1-2 step ahead gitu kan. Malam ini mau tidur, besok pagi jam 7 jam 8 harus sarapan. Kalau di sini nggak ada sarapan, gue harus beli keluar. Habis itu gue balik lagi atau anak-anaknya mandi dulu tuh panjangan. Jadi gitu. Tapi yang bebas tuh sebenarnya karena kan kita tahu dalam menikah pasti udah gimana ya? Dalam menikah kebebasan itu ada batasnya. Iya tahu. Udah pasti kan. Tapi di saat kamu me time kemarin justru pikiranmu bebas. Pikiranku yang bebas. Oke, menarik. Karena aku merasa aku mungkin belum pernah ya trip sendiri berapa hari gitu full me time. Tapi aku merasa memang menikah ada batasnya. Nggak sebebas sebelum menikah tentunya. Dalam hal ya perempuan lain, dalam hal partying aja. Walaupun aku party sama kamu misalnya, kita dulu party memang sebelum menikah. Tapi kalau party sekarang tuh mikirin berikutnya. Aduh gue tidur sampai jam berapa nanti, besok ada anak-anak gitu. Ada kebebasan, ada tanggung jawabnya. Kayak bebas untuk komunikasi dengan orang. Nah itu kan aku harus jaga gitu. Oh iya. Ya tentu hal seperti itu ada. Tapi pikiranku bebas selama ini sih mungkin bebas yang dalam tahap masih nyaman gitu. Masih terasa masih bisa cerita. Bebas kan definisinya macam-macam. Kayak aku bebas cerita apapun ke kamu. Aku merasa seperti itu. Aku merasa aku cerita apapun ke kamu nyaman. Itu kebebasan juga. Tau gak hal yang gak bebas tuh buatku, sebenarnya bukan gak bebas, tapi hal kayak lebih terkungkung dan terkotak-kotakan tuh setiap hari itu aku alamin Bab. Karena semua kita bermain sama waktu. Ini timeline-nya anak-anak antar sekolah, antar pulang sekolah. Aku tuh gak boleh miss, mereka ada les jam berapa, abis itu dijemput jam berapa, abis itu ada playdate, ada apa. Jadi setiap hariku itu tuh gak bebas gak bebas, karena aku harus mikirin sekalinya aku mau mencoba bebas dan fokus kerja. Lupa jemput, salah jam, lesnya lupa bawa ini pas kayak sekolah gitu. Itu ketika aku merasa ingin bebas di keseharian di rumah nih, nggak bisa. Jadi kamu tuh kemarin bebas sebentar dari rutinitas gitu ya? Iya. Jadi aku nggak kayak, gue harus ingetin ini, nggak ada kayak gitunya. Begitu di sini baru makanya aku ngerasa switch mode lagi untuk. Jadi so that trip helps a lot sebenarnya. Iya. Banyak banget yang terpecahkan atau enggak setidaknya tidak terpecahkan, terurai. Otak kamu, pikiran kamu kemana-mana, overthinking jadi nggak over gitu. Iya, udah sesuai sama kapasitasnya, benar-benar di waktu itu, di saat itu, benar-benar yang namanya mindful, ya di situ doang aku. Iya. Jadi masalahnya sebenarnya kalau di kita challenge-nya cuman
mikirin timingnya kapan, Iya. sama budgetnya ada apa enggak aja. Iya, sama kondisi anak-anak. Kalau lagi sakit pun misalnya anak-anak, aku Iya, pasti enggak dong. cancel. Iya, Ya kan, nggak iya, mungkin iya. tuh kepikiran. Nah, alhamdulillah kemarin anak-anak sehat-sehat aja. Jadi buatku, ya nggak ada pikiran lah. Gitu. Tapi yang ini nggak mungkin nggak berlaku juga di semua orang kan, Iya, ini karena kita aja ya. cara me time atau cara untuk cutinya setiap orang kan beda-beda. Iya. Kalau kayak kamu Ya kayak merasa aku potongan, me time-nya cuma butuh berapa jam. iya benar, Itu bisa juga gitu, nggak selalu harus berapa hari. Misalnya Nucha Iya. ditumpuk selama 12 tahun, akhirnya 5 hari. Terus abis ini aku dapat 12 tahun 12 tahun lagi nanti kita Baru 24 tahun bisa. menikah, baru kamu 5 hari lagi. Sedangkan gue secara rutin kayak MU seminggu sekali, seminggu 2 kali main, pasti aku minta waktu. Bola atau ya main bola misalnya ada ajakan, aku minta waktu gitu. Itu me time, itu gak diganggu. Itu saat itu aku bebas tuh, pikiranku cuma ke bola. Pikiranku cuma ke MU, gak mikirin keluarga, gak mikirin kamu, gak mikirin apa-apa. Nah itu mungkin yang dibutuhkan ya setiap pasangan ya. Betul. Dalam bentuk berbeda. Sebenarnya aktivitas kayak me time yang olahraga atau misalnya mungkin ada yang suka spa atau ada yang Pampering ya. yang pampering gitu. Itu ada yang menganggap itu me time juga sih. Tapi buatku kadang-kadang pada saat aku lagi melakukan me time yang kayak gitu, misalnya aku lagi misalnya tenis lah gitu ya. Aku ada sesi tenis gitu sama temen-temenku. Buatku nggak terlalu me time banget karena biasanya aku dikejar-kejar sama abis itu aku harus meeting atau aku sambil meeting atau ada kerjaan yang nungguin aku. Jadi buatku kayak gue harus ini harus langsung balik karena gue mau ini gitu. Jadi makanya kita berdua ini jenis me time-nya berbeda. Beda. Dan setiap orang termasuk parents di sana yang sudah menikah juga, kalau me time-nya bahkan cuman berada di satu ruangan selama 3-4 jam gak ngomong, tapi main handphone, me time gak diganggu, terus pikirannya bebas, gak keganggu apa-apa, sah juga. Iya benar. I don't know, setiap orang beda-beda. Ada yang katanya pulang kantor butuh waktu buat muter-muter di jalan dulu, kayak 1-2 jam nyetir sampai rumah. Tuh me time. Gitu. Itu tuh untuk transisi dari apa ya, kantor, suasana kantor ke suasana rumah. Aku pernah mencoba itu sebenarnya Bab, cuman gak terlalu works di aku. Jadi tetap aja kayak kebawa aura kayak keselnya misalnya gitu ya, atau ada aura capeknya tuh masih ada gitu. Ini karena di Jakarta kali macet, kesel juga. Bener juga, sama aja ya gitu kayaknya. Jadi kayaknya emang aku butuh suasana beda aja gitu. Ya. Ini mungkin yang kita bisa sepakati perbedaannya antara jenis me time-nya, antara gue dan Nucha, dan antara parents di rumah, fine-fine aja. Jadi dan dasarnya fine itu harus dengan konsen masing-masing gitu. Jadi gak mungkin Nucha me time tanpa bilang gue, tanpa diomongin sebelumnya. Itu namanya kabur. Tapi ada yang komen juga soalnya, menarik deh. Dia bilang katanya, kalau emang masih pengen bebas ya gak usah nikah. Oh iya itu. Ya kan? Itu something new juga tuh, menarik tuh. Iya, kan kita cuma minta bebasnya sesaat ya. Cuma sepersekian dari hubungan yang kita udah punya belas tahun ini. Iya, gitu. apakah nikah itu penjara buat dia? Perasaan bebas. enggak ya harusnya. Memang ada yang dibatasi, tapi bukan berarti berhenti. Ya seperti penjara, nggak bebas, enggak juga sih sebenarnya. Iya, itu mungkin asumsi Anda saja atau pengalaman. pengalaman atau emang atau nggak pernah ngomongin kayak, karena mungkin yang dia tahu yang namanya udah nikah nggak boleh pergi-pergi sendiri, mau itu dalam kota, mau itu luar kota ya. Atau as simple as sebelum nikah omongin. Iya. Aku nanti sesudah itu aku tuh suka banget traveling. Aku masih mau loh traveling sendiri atau sama teman-teman tanpa sama keluarga. Kamu gimana? Masalah nggak? Iya, dan ada satu orang temanku yang dia tuh memang traveler kan, Ibu Dayu Hatmanti, tahu nggak? Suaminya Bu Dayu, Pak Iko tuh kan pilot gitu ya. Ya memang mereka sering traveling as a family lah, bertiga gitu atau berdua doang gitu ya suami istri. Tapi dia tuh punya momen-momen yang kayaknya pokoknya setahun sekali atau gimana gitu ya. Bu Dayunya karena dia traveler, jadi dia tuh seneng banget diving gitu. Dan kalau diving tuh kan kadang nggak bisa bawa anak juga ya. Jadi pengen sendiri lah demi safety. Nah dia tuh suka me time-nya ini diving atau explore. Dia kemarin sempat kemana ya aku lupa deh. Pokoknya kayak dia explore sendiri gitu. Karena memang jiwanya tuh traveler banget gitu. Jadi dan itu kan sebagai sebuah kesepakatan gitu ya. Justru aku seneng banget ngelihat kayak gitu. Karena ya memang pergi enaknya sebagai keluarga atau misalnya kasihan anaknya. Iya kadang-kadang kita ada momennya kok bawa anak-anak liburan. Tapi kayak kita pengen menyelami diri kita lagi ya dengan traveling sendiri itu gitu. Betul. Kalau emang senangnya traveling ya nggak harus pergi juga. Dan balik lagi ke konten tadi, memang menghemat.
Tapi tidak juga karena belanjaannya tidak hemat. Iya juga, kalau untuk Nucha nggak ada hemat nih. Lower your spending. Ya, tetaplah menurutku sih nggak juga Bu, tetap hemat. Karena kalau ada anak-anak, belanja buat anak-anaknya juga jauh lebih banyak. Justru belanja buat aku biasanya sedikit, tapi belanja anak biasanya aku banyak. Jadi tolong dihadapi saja bahwa konten setengah bercanda, yang niatnya full bercanda, terus tiba-tiba jadi ada yang beberapa serius. Ada benernya juga lebih hemat. Nggak apa-apa kok, siapa tahu gue simpen duitnya untuk traveling yang lain kali lebih menarik. Sebenarnya misalnya nih, kayak ke EO besok, EO kemarin, anak-anak tuh nggak akan nikmatin karena berjam-jam di lapangan gitu, anak-anak nggak akan nikmatin. Terus disuruh apa? Suaminya ikut, padahal aku pengen EO, tapi aku harus nemenin anak-anak di luar gitu. Ya percuma, seru, mendingan kan? Istrinya aja. Benar. Gitu ya. Jadi bisa dilihat setiap orang bisa berbeda, bahkan dalam pasangan berbeda dalam bentuk me time-nya seperti apa. Sah-sah aja, kebebasan itu kadang-kadang adalah sebuah mindset di mana lo bisa aja dalam suatu kebebasan merasa terpenjara, atau sebaliknya di penjara bisa rasa bebas. Bu, itu para napi enggak gitu ya. Dan batasan itu kan kita juga yang tentuin ya. Maksudnya mau sebebas apa sih? Betul. Siapa tahu pergi ke depan situ aja udah bebas namanya, gitu kan ya. Bener, misalnya makan di luar tanpa ngeliat harga tuh udah bebas juga, kebebasan finansial. Kebebasan itu macem-macem gitu. Betul. Jadi dengan aku pergi sendiri tanpa anak-anak dan tanpa Aryo, ya buatku tuh udah bebas. Bebasnya aku tuh sampai situ. Betul. Gitu. Betul. Ya kan? Bebasku adalah mengorbankan tidur 2 jam dan MU menang. Oh gitu. Kamu itu aja. Kasian ya. Bergantung pada orang lain, sebuah klub yang gak jelas itu. Gak boleh menggantungkan kebahagiaan di orang lain tuh gak boleh. Kebahagiaan bergantung bukan di kamu, di MU. Ya benar. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.